Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi untuk mata kuliah Etika Insani. Dan yang kita angkat kali ini adalah Adabul Alim wal Muta'allim, etika seorang guru dan orang yang belajar. Mata kuliah Etika Insani, kuliah ke-9, Adabul Alim wal Muta'allim, etika seorang guru dan orang yang belajar. Kita ini guru, alim, sekaligus kita juga muta'allim, orang yang sedang belajar. Seorang yang berilmu harus terus belajar, dan orang yang belajar juga harus alim, harus berilmu supaya ilmunya tidak sia-sia. Adabul Alim wal Muta'allim ini adalah judul buku yang disusun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lahir tahun 1875 dan wafat tahun 1947. Beliau adalah kakeknya Gus Dur, kakeknya Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai anak yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan Kiai Haji Wahid Hasyim adalah bapaknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan sama-sama kita ketahui, Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah salah satu presiden Republik Indonesia, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah founding father-nya Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia. Nahdlatul Ulama itu artinya kebangkitan ulama. Dalam buku Adabul Alim wal Muta'allim ini dimulai dengan kalimat pembukaan adalah tauhid, syariat, dan akhlak. Sebagian ulama berpendapat bahwa tauhid itu mengharuskan adanya keimanan. Barang siapa tidak beriman, maka berarti ia tidak bertauhid. Iman mengharuskan adanya syariat. Barang siapa yang tidak bersyariat, maka dia tidak beriman dan juga tidak bertauhid. Syariat mengharuskan adanya akhlak. Barang siapa yang tidak mempunyai akhlak, maka ia tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid. Itu adalah kata pembuka dalam Adabul Alim wal Muta'allim. Dan dilanjutkan, karena pentingnya akhlak ini, sementara kriteria akhlak secara detail belumlah jelas, dan yang seperti aku lihat, kebutuhan para pelajar kepada akhlak dan susahnya untuk selalu mengingatkan kesalahan akhlak mereka, maka aku pun terdorong untuk menyusun risalah ini sebagai pengingat pribadiku sendiri khususnya, dan umumnya orang-orang yang lemah wawasan. Ulama dahulu seringkali memberi nasihat bukan hanya kepada orang-orang tetapi kepada diri sendiri. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari bilang seperti itu. Aku pun terdorong untuk menyusun risalah ini sebagai pengingat pribadiku sendiri khususnya, dan umumnya orang-orang yang lemah wawasan. Ingat, dalam khutbah Jumat kita seringkali mendengar khatib mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku ingatkan kepada kamu dan juga kepada saya untuk bertakwa kepada Allah. Hampir semua ulama-ulama dahulu kalau memberi nasihat
bukan hanya untuk orang-orang saja, tapi untuk pribadinya sendiri. Dan akhirnya mukaddimah itu ditutup dengan kalimat, semoga dengan risalah ini Allah memberikan manfaat dalam kehidupan ini dan setelah mati nanti. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang menguasai segala kebaikan. Di dalam Adabul Alim wal Muta'alim diangkat beberapa ayat suci Al-Quran tentang keutamaan ilmu. Beberapa ayat diantaranya adalah yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maknanya adalah orang berilmu derajatnya tinggi di mata Allah. Ayat berikutnya adalah innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi orang yang namanya ulama itu hanya takut kepada Allah. Kalau ada ulama atau ada orang yang berilmu masih takut akan kegagalan, masih takut akan tidak sukses, masih takut jabatannya turun, masih takut reputasinya turun, itu bukan ulama. Kalau ulama hanya takut kepada Allah dan yakin Allah menjaganya. Dalam Adabul Alim wal Muta'alim juga diangkat beberapa hadis, banyak hadisnya, dan diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata allama khairon au yu'allimahu kana lahu ka ajrin hajin tamin. Barang siapa yang berangkat pergi di pagi hari untuk ke masjid, sementara dia tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Jadi orang yang datang ke masjid semata-mata untuk belajar dan semata-mata juga untuk mengajar, pahalanya sama seperti orang pergi haji. Hadis berikutnya adalah ma ubidallahu bisai'in afdalu min faqihi fiddin wali faqihi wahidin asaddu ala syaitani min alfin abida. Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada faham dengan ilmu fikih, karena sesungguhnya satu orang yang ahli dalam ilmu fikih itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli tanpa ilmu. Ada satu cerita, ketika setan mau masuk ke masjid, dia gak masuk-masuk. Ditanya, kenapa gak masuk? Saya ini setan, mau masuk ngegodain orang itu, tapi saya lihat ada orang pinter tidur, gak berani saya masuk. Itu artinya orang pinter saja tidur, begitu takutnya setan. Setelah ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW diambil dari para sahabat tentang keutamaan ilmu, diantaranya adalah 1. Ibnu Ad-Jubair pernah berkata bahwasanya Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepadaku. Ketika itu aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut.
Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan. Karena ketika engkau menjadi orang miskin, maka ilmu pengetahuan itu akan menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu pengetahuan itu akan menjadi penghias. Yang kedua diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, pelajarilah ilmu pengetahuan, karena mempelajarinya adalah satu kebajikan, mencarinya adalah ibadah, mendiskusikannya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, menyerahkannya adalah upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak berilmu adalah sedekah. Nih lihat, bagian apapun dari ilmu itu adalah positif. Yang ketiga, Imam Syafi'i radhiyallahu an telah berkata, seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya bukan sebagai wali Allah, niscaya Allah tidak akan mempunyai seorang wali. Yang keempat, Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu an berkata, seseorang itu masih dianggap pandai selama ia mencari ilmu. Apabila ada seseorang yang menganggap bahwa dirinya pandai, maka ia benar-benar telah bodoh. Yang kelima, Imam Waqi'i berkata, seorang laki-laki tidak akan dikatakan orang alim sehingga ia mau mendengarkan orang yang lebih tua, mau mendengar orang yang sebanding dengannya, dan mau mendengar orang yang lebih muda daripadanya. Keutamaan ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut ilmu tersebut dari manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan cara mencabut nyawa orang-orang yang para ulama. Sehingga jika seorang alim sudah tak tersisa, masyarakat mengangkat para pemimpin yang bodoh. Maka ditanyalah pemimpin-pemimpin itu tentang masalah keagamaan, kemudian mereka memberikan fatwa tanpa berlandaskan ilmu pengetahuan, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tolabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumariya bihil sufaha au yasrifa bihi wujuhan nasi ilai adkhalahullahun nar. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan maksud untuk mendebat ulama, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, atau agar menarik perhatian yang lainnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini adalah suatu ancaman bagi mereka yang menuntut ilmu namun mempunyai maksud-maksud yang kurang baik selain daripada semata-mata ingin menambah pengetahuannya. Maka Allah mengancamnya, memasukkannya ke dalam neraka. Baiklah, sementara adabul alim wal muta'alim kita akhiri dahulu sebagai bagian pertama atau part 1, dan kita lanjutkan pada perkuliahan berikutnya dengan adabul alim wal muta'alim part 2 yang secara konkret
akan diuraikan adab, etika, moral tentang bagaimana proses belajar mengajar dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua atas perkuliahan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.